Sudah kita mulai. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini ada tujuan beri saya rekam. Jadi nanti pembelajarannya ya seperti biasa saja. Kemudian untuk hari ini tidak ke lab komputer dulu, kita melaksanakan pembelajaran yang namanya akhlak atau pembelajaran tata sarana. Ini bisa dilaksanakan di kelas. Ya, di informatika itu tidak hanya pembelajaran secara praktek, tetapi juga teori bisa menggunakan metode akhlak. Nah, sebelum masuk ke materi, saya presentasi terlebih dahulu. Hari ini masuk semua, atau ada yang ikut pramuka? Sambil saya menghafalkan nama-namanya, Abdi, diambilkan, Ahmad Fakih 30 ya, 30. Ada sebagian yang tidak masuk, ada yang sebagian ikut kegiatan pramuka. Jadi ini masuk minggu, kalau sudah salah minggu keempat kita melaksanakan pembelajaran efektif. Minggu kemarin kalian sudah ke lab komputer ya? Sudah toh? Nah, terakhir kalian saya minta untuk membuat apa? Surat apa? Surat undangan, betul ya. Jadi minggu kemarin kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang materi teknologi informasi dan komunikasi. Subtopiknya yaitu tentang analisis konten dan juga integrasi konten aplikasi perkantoran. Kenapa minggu kemarin saya meminta kalian untuk membuat surat undangan? Materi ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi nanti silakan diperhatikan secara bersama. Nah, ini untuk pertemuan yang pertama di bab 3 ini nanti saya rencanakan ada 3 kali pertemuan di mana kalian akan melaksanakan metode project based learning. Kita tadi belum jual ya. Oke, jual dulu. Nah, belum jaga. Selamat. Kembali. Jadi ketiga ini nanti ada 3 kali pertemuan yang akan saya rencanakan, di mana setiap pertemuan nanti kalian saya minta untuk membuat perencanaan, kemudian pada akhirnya produk yang harus kalian hasilkan nanti melakukan sebuah proyek. Nah, proyeknya apa? Nanti disimak lebih lanjut. Nah, sebelum itu silakan. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai di bab 3 ini. Coba dibaca. Aman masuk. Mana sih? Aman. Gimana? Oke, ini dibaca. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan toh? 1. Tujuan pembelajaran. Hah? Enggak kelihatan. Oh ya ini ya. Kelihatan? Kelihatan toh? Nomor 2 sudah kelihatan. Sisi. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik mampu menjelaskan konten yang terdapat pada sebuah dokumen. 2, Ari, kelihatan Ari. Peserta didik mampu merumuskan alternatif solusi dari permasalahan pembuatan sebuah dokumen proposal kegiatan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Lintang. Lintang ke? Ya, itu yang ketiga. Terus Natasha yang keempat. Pendataan. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran di bab 3 ini nanti saya akan memberikan kalian sebuah
perencanaan nanti saya singgung. Nah, sebelum masuk ke materinya, pada mata pelajaran tersebut intinya kalian itu diharapkan untuk berpikir komputasional. Ada yang sudah pernah mendengar istilah berpikir komputasional sebelumnya? Apa? Kira-kira artinya apa? Kalian mendefinisikan berpikir komputasional itu apa? Berpikir secara ada yang tahu? Pernah mendengar? Betul, langkah-langkah untuk menyesuaikan masalah. Nah, langkah untuk menyelesaikan masalah kui dengan metode atau prinsip berpikir komputasional. Jadi di kurikulum yang baru, kurikulum nasional yang baru, kalian itu diharapkan bisa berpikir seperti komputer. Tidak hanya di mata pelajaran informatika, ya. Yang perlu diingat, tidak hanya di mata pelajaran informatika, tapi di semua mapel. Pasti semua mapel biasanya memberikan sebuah contoh kasus permasalahan soal, ya. Dan soal-soal yang kalian dapatkan di semua mata pelajaran itu, kalian diminta untuk menyelesaikannya dengan prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, berpikir komputasional itu ada apa? Dekomposisi. Ini belum masuk materi ya, ini baru pengantar saja. Dekomposisi sekarang juga buku catatannya. Ya, buku catatan juga. Boleh berpikir, prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional. Saya singkat BK, berpikir komputasional. Ada empat, nanti ada empat. Yang pertama adalah dekomposisi. Satu, dekomposisi. Yang ini dulu, itu untuk analoginya, nanti saya jelaskan. Dekomposisi, terus sampingnya pekerjaan ini titik dua berarti. Titik dua, memecah masalah besar, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Cepetan ya. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang pertama nih, untuk diselesaikan. Nah, nanti saya jelaskan. Tidak bisa pengertian C. Yang kedua, adalah pengenalan pola. Kalau bahasa Inggrisnya pattern recognition. Ini bisa ditulis pengenalan pola. Mencari kesamaan pola dalam menyelesaikan masalah. Saya buat singkat-singkat saja. Dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, abstraksi. Ya, abstraksi itu juga menarik satu hal penting. Menarik atau mengambil satu hal penting dan mengabaikan
hal yang tidak relevan. Dan menyampaikan hal yang tidak relevan itu abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Ini dua, membuat langkah-langkah atau proses dari sebenarnya proses secara terstruktur. Sudah, letakkan sekarang korbannya. Perhatikan, jadi prinsip berpikir komputasional yang dimana kalian akan gunakan dalam memecahkan suatu masalah, kasus, soal itu bisa. Jadi kalian diharapkan dengan menerapkan keempatnya boleh, salah satunya boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh. Yang ini kalian menggunakan metode ini. Yang pertama tadi adalah beri komposisi, ya. Nanti artinya apa? Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini adalah analoginya. Dekomposisi. Ini bayangnya wae, pikirin ya. Pikirin. Kemudian isi piringnya ada ujungnya kalau kita analogikan sebagai pisang. Terus ini kok yang ini. Berapa kira-kira? Nah, itu misalnya ada pisang dengan jeruk. Bayangkan piring dan seisinya ini adalah sebuah kasus, sebuah masalah, persoalan atau soal pelajaran lah, bayangkan. Terus kemudian kalian diminta untuk menjawab soal tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, caranya kalian uraikan satu persatu. Misalnya, jadi tahap satu dulu jawab soalnya, kemudian tahap dua nih kita jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Komposisi itu artinya seperti itu. Atau misalnya kita analogikan ini sebuah masalah. Ini misalnya pizza ya. Pizza kan pizza makanan. Nah, pizza ini adalah sebuah masalah. Terus kita mau memakannya. Makannya apa langsung dibuat dari siji? Udah loh. Nah, kita ketika mau makan, pizza ini dibelah terlebih dahulu jadi beberapa bagian, lalu bisa kita makan. Nanti kan ada bentuknya menjadi potongan-potongan kecil, lalu bisa kita makan. Itu langkah untuk memakan pizza. Contohnya ya. Nah, jadi ada sebuah masalah diubah menjadi bagian-bagian kecil untuk menyelesaikannya. Ada bayangan? Punya catatan? Punya bayangan untuk yang komposisi? Punya ya, oke. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu artinya adalah mencari kesamaan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini analoginya. Pengenalan pola. Misalnya ini kok dulunya masih warna merah, terus warna oranye, merah, oranye. Warna merah ada berapa ini? Warna merah ini loh. Dengar dulu. Terus oranye, terus merah, terus oranye. Kita tambah jumlahnya, kira-kira mana apa? Kenapa? Karena polanya itu tadi ya, polanya berarti nek jero siji warna merah, dua selanjutnya warna oranye. Jero siji warna merah, dua selanjutnya warna oranye. Kalau kita tambah jero meneh, di sini warna merah, selanjutnya oranye. Berapa oranye? Dua. Nah itu pola. Terus misalnya, yaitu sama. Kita analogikan ini ada lingkaran ada 6 misalnya. Ini saya hasil, ini saya hasil, ini saya hasil. Lingkaran yang di sini saya hasil enggak? Kalau yang di sini, polanya seperti apa? Polanya berarti setiap
lingkaran yang genap itu diarsir. Jadi ini seperti mempelajari bilangan aritmatika. Nah, bilangan aritmatika. Jadi ada polanya tersendiri untuk menentukan pola selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi tadi adalah menarik atau mengambil hal penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Artinya kita bisa mengatakan itu menarik kesimpulan. Ya. Contohnya, saya berikan pertanyaan. Saya minta kalian untuk membuat denah dari sekolah ke rumah kalian. Saya mau gambar, kira-kira. Yang kalian gambar. Jalan dari sekolah sampai ke rumah. Itu kan yang saya minta, ya toh. Jadi hal yang penting itu jalannya. Hal yang tidak penting saya ora perlu gambar. Nah, pohon, apalagi rumah. Itu kan nggak saya minta. Saya kan mintanya sepenting orang denah dari sekolah ke rumah kalian. Berarti sesuai instruksi saya, kalian menggambar jalannya saja. Ya, kayak gambar pohon, gambar bangunan, terus gambar rumah-rumah itu kan tidak perlu. Dan itu yang dimaksud sebagai abstraksi. Jadi mengambil atau menarik satu hal penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Ada bayangan? Ada tadi deh. Oke ya. Oke, nanti biar lebih jelas kita masuk ke materi. Yang keempat, algoritma. Algoritma adalah proses atau langkah-langkah yang kalian lakukan secara terstruktur. Misalnya saya memberi instruksi, mulai dari bangun tidur sampai di sekolah, apa yang kalian lakukan? 1, bangun tidur. 2, mandi. 3, sholat. 4, bermandi orang ganti baju saya mau. Ya, jadi dari bangun tidur sampai sekolah pasti ada langkah-langkahnya, ada prosesnya. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan sampai ke sekolah. Nah, langkah-langkah itu disebut sebagai proses algoritma. Dan analoginya seperti ini. Algoritma itu langkah-langkahnya. Misalnya saya memberikan instruksi, coba sekarang ini saya coba ya. Coba buat atau masak mie instan atau mie goreng. Hal yang pertama kalian lakukan adalah apa? Merebus air. 2, orang bisa 1 ya paling enggak menyiapkan dulu, menyiapkan ini, menyiapkan pancinya, menyiapkan air. Yang kedua, merebus air. Yang ketiga, memasukkan mie ke dalam panci sampai mie itu siap dihidangkan. Nah, langkah-langkah itu yang disebut sebagai algoritma. Oke, jadi perlu diingat prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan soal atau permasalahan atau sebuah kasus. Ini yang akan kalian terapkan. Selanjutnya, oke, kita masuk ke materi. Silakan dibuka buku paketnya bab 3. Tidak coba, siapa? Lupa. Bab 3. Bendaranya siapa di sini? Oke, bendara. Saya tanya, di kelas 9A ada buku kas kelas atau tidak? Oke, di bawah sekarang. Di bawah. Isinya apa saja di buku kas kelas? Orang maksudnya saya bosan ini loh. Nama siswa terus. Apa lagi? Nah, sudah bayar kas atau belum? Terus ada tabelnya enggak? Ada. Tabel isinya apa yang sama? Keterangan terus apa? Keterangan sama sudah bayar kas atau belum? Oke, bentuknya tabel. Bentuknya tabel. Coba di amati halaman 48. Halaman 48 di buku paket kalian. Nah, itu ada contoh desain tabel pencatatan arus kas kelas.
Ya, jadi yang tidak bendahara mungkin nggak pernah tahu sing ditulis bendahara ini apa toh sebagai pengurus organisasi kelas ya. Jadi kalau di situ contohnya ada nomor dari tanggal pemasukan, kemudian pengeluaran harusnya juga ada dicatat pengeluarannya. Kemudian jenis pengeluaran itu untuk apa saja, lalu saldo akhirnya masih berapa. Nah itu kalau yang pencatatan kas kelas secara sederhana ya, ada bayangan ya, misalnya di bendahara walaupun kalian tidak semua menjadi bendahara, ada bayangan. Nah misalnya contoh yang di bawahnya itu tabelnya ya, jadi setiap tanggal, setiap hari itu ada catatan masuknya berapa, pengeluarannya berapa, pengeluarannya untuk apa. Nah itu sebagai gambarannya. Jadi semakin banyak kalian memasukkan atau memberikan kas kelas, berarti saldonya juga semakin banyak. Nah itu untuk terkait dengan kas kelas. Oke, sekarang perhatikan, kelihatan tidak tulisannya? Pernahkah kalian melihat atau membaca majalah? Majalah, pernah? Oke, majalah online atau majalah tenanan? Mungkin sekarang sudah jarang ya kalau majalah-majalah seperti itu. Gue 10 tahun ke belakang majalah itu masih sangat relevan untuk dibaca, diupdate. Kalau sekarang sudah serba online, serba digital, jadi mungkin sudah agak ketinggalan zaman. Jadi majalah, halaman majalah biasanya berisi kata, grafik, gambar, foto, bahkan tabel dan angka. Jadi majalah itu berisi berbagai elemen. Yang namanya elemen itu yaitu yang dimaksud elemen. Ada kata, ada grafik, ada gambar, foto, ini elemen namanya. Nah di majalah itu terdapat berbagai elemen. Terus menurut kalian perkakas apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah halaman majalah? Artinya aplikasi apa sing kira-kira dienggo gawe desain majalah? Ada yang tahu? Canva bisa. Dua, apa lagi? Apa? Ada yang tahu? Belum? Oke. Terus bagaimana langkah-langkah membuat elemen seperti grafik, gambar maupun tabel? Ada yang tahu? Langkah-langkahnya membuat elemen-elemen itu? Belum? Oke. Apakah kita memerlukan lebih dari satu aplikasi untuk membuat hal itu? Ya atau tidak? Ya. Kenapa ya? Apa? Kenapa? Kenapa kita memerlukan lebih dari satu aplikasi untuk membuat berbagai elemen itu? Pak, karena karena setiap aplikasi biasanya memiliki fitur yang berbeda-beda, fitur masing-masing, terutama pada integrasi konten di komputer yang akan kita bahas hari ini. Jadi di dalam kemarin kan kalian sudah saya minta untuk membuat surat undangan menggunakan aplikasi apa? Microsoft Word, ya toh. Jadi Microsoft Office atau biasa aplikasi yang digunakan di sekolah, di perkantoran itu pada umumnya ada 3 yang sering digunakan, yaitu Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Word, yaitu pengolah kata, Microsoft Excel sebagai pengolah lembar kerja yang berhubungan dengan angka. Yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint, digunakan untuk membuat presentasi. Betul sekali. Jadi ada 3 yang biasa digunakan dalam sekolah dan perkantoran. Nah, sekarang sambil dieksplorasi di buku paketnya, coba ini di gambar. Soalnya kita membeli di gambar tabelnya saja, yang atas biasa. Di gambar tabelnya buku tulis. Dimulai dari kota apa ini? Dari nomor, jenis aplikasi, contoh. Nah, nanti dijawab di buku ada. Dibuat tabelnya. Jadi jenis aplikasi ada 3, mengolah kata atau word processor. Yang kedua adalah mengolah lembar kerja atau
prinsip. Yang ketiga adalah mengolah presentasi profesor, dan yang keempat adalah mengolah gambar. Nah, yang harus kalian isi ya untuk sebelah kanannya contoh aplikasinya dan juga ciri khasnya. Di buku paket sudah ada, tetapi saya minta untuk menuliskan di buku agar kalian bisa ingat. Ya, tabelnya saja, yang atas sudah bukan. Langsung digambar tabelnya. Diselesaikan sambil digerakkan. Ini saya lanjutkan dulu. Sebelum selesai sambil digerakkan ada apa? Nah, untuk di bawah 3 ini yang akan saya tagih ke kalian nanti, karena sekarang kan pembelajarannya dilaksanakan di dalam kelas atau yang namanya unplug tadi, seperti yang sudah saya singgung. Nanti kalian saya minta untuk karena bertepatan sekarang bulan ini adalah kemarin sudah saya sudah ada yang menjadi anggota karena taruna. Nah, sudah ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti kalian saya ajarkan atau saya bimbing untuk membuat proposal sederhana HUT RI. Jadi posisi kalian nanti sebagai anggota Karang Taruna pernah membuat atau pernah tahu proposal Karang Taruna? Belum, tapi sudah pernah diajarkan membuat proposal bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia? Belum. Oke. Proposal itu adalah laporan ngerti? Laporan tahu ya. Jadi kalau laporan itu hasil akhirnya dilaporkan di dalam sebuah buku. Kalau proposal itu adalah dokumen yang bertujuan untuk mengajukan adanya akan dilaksanakan sebuah kegiatan. Nah, misalnya kalian nanti akan melaksanakan atau mengadakan lomba di desa kalian masing-masing. Kalian butuh membuat yang namanya proposal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk boleh sponsor ISO, kemudian untuk sebagai gambaran awal kegiatan itu mau dibuat seperti apa, itu juga bisa. Karena mungkin kalian masih asing dengan yang namanya proposal, tapi semua. Nah, coba sekarang dieksplorasi contoh proposal HUT RI. Nah, saya bawa HP, sekarang bawa gabungan dan C. Coba juga contohnya itu seperti apa, terus strukturnya seperti apa. Jadi di dalam sebuah proposal itu ada yang namanya struktur atau format. Biasanya ada judulnya, ada latar belakangnya, ada anggaran biayanya, ada susunan panitia dan lain sebagainya. Nah, tujuannya saya meminta kalian nanti bisa membuat proposal biar bisa mengintegrasikan konten di dalam aplikasi, terutama aplikasi Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Jadi langkah-langkahnya nanti kalian membuat susunan proposal di Microsoft Word, kemudian kalian membuat anggaran dana itu menggunakan Microsoft Excel, terus kalian memaparkan isi proposal dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Itu harapannya ya. Jadi dalam 3 pertemuan ke depan nanti semoga bisa terlaksana dengan membuat sebuah proyek proposal. Sudah dicari bentuknya, bentuk proposal sudah ketemu? Sudah. Ada apa saja isinya proposal itu? Latar belakang, terus tujuan kegiatan, terus dasar kegiatan, terus apa lagi? Waktu dan waktu pelaksanaan, terus
jenis kegiatan berarti lomba-lombanya apa saja dan lain sebagainya. Ya, sudah tahu sekarang gambarannya proposal itu seperti apa? Oke, baik. Jadi nanti jika suatu saat kalian itu sudah di masyarakat, terus kalian mau mengadakan lomba karena sekarang bertepatan dengan 17 Agustus, biasanya kan lomba-lomba kegiatan ini nggak proposal. Sejauh tengok pengeluaran antar enam, sehingga kegiatan internet, tengok kegiatan ini nggak proposal orang, dan pasti menggunakan proposal untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. Nah, kalian latihan dulu. Proposalnya nanti buat yang sederhana saja, tidak usah muluk-muluk, tidak usah banyak-banyak. Nah, sekarang karena ini ya akhirnya buat kelompok bisa atau saya tunjuk milih sendiri. Saya isi masuk apa ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25. Ada yang 5 orang nanti berarti. Nah, silakan membentuk sebuah kelompok 4 sampai 5 orang. Terus meja sama kursinya dipepet. Dan kita mau diskusi setelah ini. Nah, dipepet. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Ya, 5 orang berarti satu kelompok. Nanti kalian saya minta untuk membuat sebuah perencanaan proposal di KPU 2. Nanti saya tampilkan yang KPU 2-nya. Nah, nextnya ada, jadi saya minta untuk mempresentasikan, tapi tetap orangnya ada. Jadi sekarang perencanakan dulu saja. Tidak usah mempresentasikan. Ya, atau ini tinggal 15 menit. Nah, yang harus kalian rencanakan. Silakan setiap kelompok satu menyiapkan satu kertas kosong, ya, nanti didiskusikan. Kemudian ya harus kalian diskusikan, yaitu ini dulu saya bacakan tujuannya dalam kalian membuat proposal. Yang pertama adalah waktu merancang dan menyusun proposal kegiatan peringatan HUT RI.
Ya, yang paling penting. Terus yang kedua, memahami komponen penting dalam proposal kegiatan. Komponen ini isinya apa baik? Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis, kolaboratif dan juga komunikatif. Nah, yang harus kalian diskusikan sekarang, boleh foto nanti di set di grup biar nggak lupa. Yang harus kalian diskusikan, silakan kalian merancang dari judul proposal, judul apa, judul apa, nggak usah bagus-bagus, yang penting nggak usah bagus-bagus, yang penting ada perencanaan karena minggu depan saya minta untuk ngetik. Jadi orang usah ditulis pakai akhir apa bos, yang penting orang gambaran nih setiap kelompok itu judulnya nanti apa, latar belakangnya apa, ditulis satu kalimat baik tidak apa-apa. Yang penting orang gambaran. Yang minggu depan baru kalian masuk ke komputer terus diketik ya. Nanti sesuai dengan format proposal yang resmi. Ada judul proposal, dua latar belakang kalian mengadakan kegiatan itu apa. Yang ketiga, tujuan kegiatan itu apa, dan sampainya itu. Nah, coba satu kelompok membuat satu perencanaan ini. Satu kelompok satu saja. Nah, turunnya jadi